saran Pak Direktur ini, Hovifah maju pilpres apa maju pilgub aja ini? Iya, tergantung. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang santai, tapi isinya serius. Nah, karena ini sudah mendekati akhir tahun, isu-isu nasional menjelang 2024 ini sepertinya lagi hangat-hangatnya sekarang. Dan saya lagi bersama narasumber yang saya kira pas untuk berbicara terkait isu-isu terhangat, terutama isu politik. Nah, karena ini saya sekarang bersama dengan salah satu direktur lembaga survei, yaitu Direktur Akurat Riset and Consulting Indonesia, yaitu Bapak Baihaqi Sirat. Arsi ini beberapa bulan terakhir sudah melakukan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Arsi khususnya di Jawa Timur dan juga berkaitan dengan isu-isu nasional, pileg, kemudian pilpres. Nah, untuk saat ini saya juga tidak tahu bagaimana hasil surveinya Arsi karena ini juga mau dirilis. Dan untuk lebih jelasnya kita akan sapa langsung Pak Direktur, Pak Baihaqi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Baihaqi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Baihaqi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik. Sehat ya? Meskipun kondisi hujan ini dingin-dingin Pak Baihaqi, ini dengar-dengar Arsi sudah melakukan survei terbarunya. Apa benar ini? Memang betul. Kami baru menyelesaikan survei terbaru di survei di bulan November, tanggal 10 sampai 20 November telah kita lakukan. Dan akan kita segera rilis dari hasil survei yang kami lakukan secara periodik 3 bulan sekali. Oh, secara periodik ya? Secara periodik. Secara periodik. Ya. Selama 2022 ini sudah berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ini rilis yang ketiga. Yang ketiga ya. Menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun. Ada yang panas kira-kira hasilnya? Ya biasa-biasa saja. Tetapi ada yang namanya sudah mulai mendekati. Ada sedikit hangat itu sudah pasti, terutama dari partai politik. Hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku. Ya, oke. Pak Baihaqi, mungkin bisa disampaikan secara umum survei yang dilakukan oleh Arsi ini saat ini nih terkait dengan apa yang dipotret oleh Arsi, terutama di Jawa Timur ya? Iya. Di Jawa Timur. Kami melakukan survei periodik setiap 3 bulan sekali. Kami mengetahui tentang pergerakan partai politik, pergerakan tokoh-tokoh nasional yang berkeinginan untuk maju sebagai calon presiden, kemudian masyarakat Jawa Timur ini menginginkan calon presiden itu seperti apa, kemudian yang ketiga termasuk calon gubernur meskipun pelaksanaannya masih di akhir 2024. Sehingga kita sudah memotret baik itu partai politik, kemudian presiden, gubernur, ini kami potret. Iya. Bisa mungkin dikasih bocoran Pak Baihaqi, ini kan berarti kalau partai politik termasuk salah satunya elektabilitas partai politik di Jawa Timur. Iya. Secara nasional ini mungkin bisa ada bocoran seperti apa Pak Baihaqi? Ini kan sudah melakukan secara periodik, yang terbaru itu seperti apa? Mungkin partai mana yang menanjak, yang turun, yang stagnan, atau seperti apa? Secara keseluruhan di Jawa Timur ini di 3 bulan terakhir ini ada 2 partai yang naiknya secara signifikan. Yang pertama adalah Partai Golkar dan yang kedua adalah Demokrat. Ini yang mengalami kenaikan secara signifikan. Tetapi juga angkanya kalau di Partai Golkar ini sudah di angka 12% lebih. 12%. Ya.
Demokrat? Demokrat sudah di angka 11. Mungkin 5 besarnya apa aja? 5 besarnya PKB, PDI, Gerindra, Golkar, Demokrat. Ini 5 besar. Ini ada perubahan dari yang sebelumnya, Golkar sama Demokrat ini. Ada kenaikan. Kalau perubahan Demokrat masih di angka 4 ya. Tetap masih di angka 4, tetapi kenaikan secara signifikan itu dialami oleh artinya Golkar ya. Golkar dan Demokrat ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Karena di Golkar ini ya, di Golkar ini ada kenaikan sampai lebih dari 2%, termasuk Demokrat. Kemudian di PDI sendiri ada penurunan. PDI menurun di PDI menurun di Jawa Timur. Nah, ini kira-kira ada temuan apa ini PDI menurun di Jawa Timur? Begini, temuan yang kami temukan itu adalah gamangnya pemilih Ganjar terhadap partai politik, sehingga dia yang masih ada agak kegamangan PDI ini mencalonkan siapa itu. Jadi ada keraguan, sehingga tatkala masyarakat ditanya tentang presidennya, dia memilih Ganjar kalau dicalonkan PDI. Tetapi kalau tidak dicalonkan PDI, maka pemilih Ganjar ini bisa pindah. Wih. Luar biasa berarti Ganjar efek Ganjar efeknya luar biasa di PDI. Kemudian ada temuan lagi terkait penurunan suara PDI itu. Penurunan suara PDI ya disebabkan itu. Salah satunya. Berarti PDI ini harus segera ambil keputusan. Nah, ada lagi partai politik yang mengalami penurunan yang sangat signifikan, lebih dari 2%. Apa itu? Partai Nasdem. Wih. Partai Nasdem itu dari survei kami di sebelumnya ya, itu ada di angka 6,2. Ya, sekarang hanya ada di angka 4. Artinya Partai Nasdem ini mengalami penurunan yang sangat signifikan juga. Gitu. Kira-kira itu apa? Ya, temuan kami ya, pemilih Nasdem setelah pencapresan, artinya setelah mendeklarasikan Pak Anies, maka pemilih Nasdem yang setia lari. Tetapi padahal Anies di Jawa Timur mengalami peningkatan. Tetapi yang memilih Nasdem ini yang memilih Anies belum ke Nasdem. Ini kenapa itu tidak artinya tidak sebanding lurus. Artinya kettle efeknya Anies ini tidak diambil oleh Nasdem, meskipun Nasdem saat ini yang mendeklarasikan yang paling utama ke Pak Anies. Tetapi kettle efeknya Pak Anies ini belum ke Nasdem. Pemilihnya Pak Anies ini begitu disodorkan ke partainya, ini memilih partai lain. Apa karena Pak Anies belum ke Jawa Timur, belum dibawa ke Jawa Timur? Bisa saja seperti itu. Lah, makanya ini kalau ini petinggi-petinggi biar segera mendongkrak, artinya bisa saja nanti Nasdem ini biar segera membawa Pak Anies ke Jawa Timur. Jawa Timur ya. Gitu. Iya. Kira-kira akan berefek enggak kalau seperti itu? Ya, kita lihat di setelahnya. Gitu. Kemudian ada 2 partai politik tadi itu yang mengalami peningkatan, Golkar sama Demokrat. Ini kira-kira apa, dan mungkin atau di daerah-daerah tertentu yang mengalami peningkatan atau secara umum seperti apa? Kalau Demokrat ini mengalami peningkatan yang signifikan itu hampir merata. Merata ya? Merata. Efek apa itu? Karena figur Emil juga menentukan. Karena alasan masyarakat Jawa Timur ya, kenapa memilih Emil? Elektabilitasnya Emil juga makin meningkat sekarang. Karena jawabannya sangat mudah, cerdas. Cerdas. Ya, ini anunya masyarakat begitu. Kemudian yang kedua, efek dari Demokrat ini mesin politiknya mulai panas, mulai digerakkan, sehingga yang saya lihat ya, temuan kami ya, pemilih Demokrat dikuasai pemilih milenial.
Milenial. Ya, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitasnya Partai Demokrat. Gitu. Jadi Demokrat ini juga bagus, tinggi di milenial ya. Di milenial. Temuannya Arsi. Temuannya. Kalau Golkar ini bagaimana? Kalau Golkar ini merata, tapi terutama ya yang bisa mengalahkan di Jawa Timur, yang bisa memenangkan dapil di Jawa Timur itu dapil 6. Dapil 6 ini menguasai Dapil 6 itu daerah Dapil 6 itu Tulungagung, Blitar, Kediri. Daerah sana ya. Ya. Itu Golkar memang luar biasa di situ. Iya. Kemudian di daerah-daerah Tuban, Bojonegoro, kemudian Lamongan, Gresik juga Golkar lumayan bagus. Luar biasa ternyata perbincangan kita dengan Pak Direktur Arsi ini, apalagi memotret elektabilitas partai politik di Jawa Timur ini mendekati akhir tahun ini. Nah, tadi Pak Baihaqi juga sempat menyampaikan clue bahwa salah satunya yang dipotret selain elektabilitas partai itu adalah capres ya di Jawa Timur. Ini mungkin bisa dijelaskan soal tokoh-tokoh yang muncul atau seperti apa capres di Jawa Timur. Capres dalam top of mind itu Pak Ganjar tertinggi. Ganjar tertinggi Sampai di dalam di dalam top of mind 10, sekian persen. Tetapi dalam tatkala pertanyaan tertutup, maka Ganjar dikalahkan oleh Pak Prabowo. Kalau pertanyaan tertutup. Tapi pertanyaan terbukanya itu Ganjar tertinggi. Mungkin bisa disampaikan 5 top of mind itu ada berapa dan presentasenya mungkin? Top of mind ini ya. Top of mind di situ ada Pak Prabowo yang di angka 9,8, kemudian Pak Ganjar itu ada di angka 10,3, kemudian Anies Baswedan ada di angka 8,7, kemudian Muhaimin Iskandar ada di 7,1, kemudian Erick Thohir ada di angka 2,1. Tetapi yang belum menentukan pilihan masih di angka 62,2. Masih tinggi ya. Artinya masih tinggi ya. Tatkala pertanyaan itu terbuka, ini masyarakat menjawab yang tidak tahu ini masih tinggi gitu. Jadi temuannya ada 5 calon itu yang muncul di Jawa Timur ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies, Muhaimin juga muncul ya. Sama Erick Thohir. Nah, ini mungkin bisa disampaikan agak detail sedikit Pak Direktur. Ya misalnya figur Prabowo, kemudian Ganjar ini banyak dipilih kira-kira oleh faktor apanya di Jawa Timur? Kalau masyarakat. Kalau Pak Prabowo ini menguasai saat ini pemilih-pemilih dari tapal kuda. Tetapi di akhir-akhir ini sudah mulai kematraman ini sudah mulai. Mulai ada pergeseran ke Matraman juga ya. Tetapi masih di Matraman masih belum mengalahkan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Gitu. Tetapi kalau Anies di daerah-daerah tertentu ya, di daerah tertentu seperti di Madura, kemudian di Banyuwangi, Probolinggo, Jember, ini Anies mulai ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Artinya perebutan di tapal kuda ini pergeseran dari Pak Prabowo ya. Anies ini sudah mulai menggerus suaranya Pak Prabowo di tapal kuda. Di tapal kuda. Tetapi Anies masih belum bisa menyentuh terhadap pemilih-pemilih yang dari Matraman. Matraman belum. Matraman Anies sangat lemah sekali. Gitu. Kira-kira faktor apa? Apa soal isu apa atau figurkah? Ya memang dari figur karena Matraman ini cenderung ke pemilih-pemilih nasionalis. Gitu. Sedangkan Anies dianggap calon religius ya. Stigmanya yang terbangun itu. Seperti itu ya. Kalau secara pemilih calon itu ke partai, apakah berbanding lurus? Misalnya kalau Anies ini kan yang mendeklarasikan Nasdem, kalau Prabowo sudah jelas Ketua Umum Gerindra. Nah, apakah juga pemilih Anies itu adalah pemilih Nasdem mayoritas memilih Anies, misalnya Prabowo, Gerindra rata-rata memilih Prabowo kadernya? Ya itu, yang memilih Anies belum tentu memilih Nasdem. Tetapi yang memilih Nasdem mayoritas memilih Anies. Temuannya begitu. Temuannya seperti itu, gitu. Tapi yang memilih Anies belum tentu memilih Nasdem.
Yang Tetapi memilih Anies Nasdem belum tentu memilih tapi yang memilih Nasdem mayoritas memilih Anies. Anies gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua ya, Pak Prabowo sendiri belum secara keseluruhan pemilih dari Pak Prabowo itu menjatuhkan pilihannya ke Gerindra. Nih, jadi di situ. Sehingga tidak sebanding lurus meskipun Pak Prabowo itu ada sebagai ketua umum partai yang notabene-nya di sini ada di angka 21. Sedangkan di partai Gerindranya di Jawa Timur ini hanya di angka 13, sekian. Itu. Artinya tidak sebanding lurus. Pemilih Pak Prabowo ya tidak secara otomatis memilih Gerindra. Gitu. Lah, sama pemilih Ganjar ya. Pemilih Ganjar ini yang memilih Ganjar ini banyak yang lari ke Golkar. Pemilih Ganjar banyak yang lari ke Golkar. Kenapa? Apakah ini ada kegamangan PDI tidak segera mengambil tindakan? Apakah apa itu namanya? Ganjar ini mau diberangkatkan oleh PDI atau tidak? Atau sudah mulai kode pemilih Ganjar mulai tahu mungkin bisa-bisa Ganjar diusung KIB. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu ya. Oh iya. Kira-kira dengan dinamika seperti itu harus segera ada keputusan misalnya PDI, tapi kan ini Pilpres juga masih lama, masih 2024. Ya meskipun masih 2024, kan ini sudah akhir tahun. Gitu artinya loh. Semakin banyak waktu, semakin ketel efeknya partai calon presiden mengambil ketel efeknya dari partai politiknya, gitu loh. Iya. Berdasarkan temuan survei RC, terutama ini yang berkaitan dengan capres di Jawa Timur, di top of mind itu ada tokoh-tokoh yang itu sudah muncul. Ini rata-rata pilihan masyarakat itu dijatuhkan kepada figur tersebut ini karena apa? Banyak sebab ya, karena memang tokoh yang dianggap peduli, kemudian dianggap merakyat, ini yang dikehendaki oleh masyarakat Jawa Timur. Artinya saat ini yang dianggap peduli dan merakyat ini masih mendominasi terhadap harapan masyarakat Jawa Timur terhadap pemimpin ya, baik itu gubernur maupun presiden. Ini harapan masyarakat Jawa Timur ini supaya tokoh ini yang dikehendaki oleh masyarakat adalah peduli dan rakyat. Ya. Jadi masih itu ya mayoritasnya di situ. Masyarakat terhadap calon pemimpin terutama yang masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur. Ada temuan yang menarik apa lagi Pak Baihaqi di survei ARS yang terbaru ini yang mungkin belum sudah ada simulasikah juga? Kalau simulasi kita sudah melakukan ya. Di simulasi, tatkala kita mensimulasikan 3 pasangan calon, Pak Prabowo digandengkan dengan Puan, kemudian Anies dengan Khofifah, kemudian Airlangga dengan Zulkifli Hasan, maka Anies Baswedan dengan Khofifah menguasai di Jawa Timur. Ya, sampai ada di angka 34,4%. Sedangkan Prabowo dengan Puan itu hanya ada di angka 27,6%. Kemudian hanya ada di angka 27,6. Kemudian untuk pemilih Airlangga Zulkifli hanya di angka 12,8. Itu simulasi dengan 3 calon. Ya. Apakah ini pertanda juga merekomendasikan Anies gandeng Khofifah ini? Bisa saja seperti itu. Arsi tidak punya hak untuk mendorong salah satu calon presiden untuk menggandeng si A si B. Tetapi dalam simulasi kami yang kami lakukan survei yang kami lakukan, tatkala calon presiden itu digandengkan dengan Khofifah Indar Parawansa, maka di Jawa Timur mengalami peningkatan seperti yang tatkala Prabowo digandengkan dengan Khofifah tatkala Prabowo digandengkan Khofifah ada di angka 35. Berarti tinggi juga. Tinggi juga gitu loh. Khofifah berarti efek Khofifah ini. Efek Khofifahnya yang luar biasa itu. Efek Khofifahnya yang luar biasa. Iya. Berarti di Jawa Timur Khofifah ini masih sangat
menentukan ya. Sangat menentukan. Kalau nasional kira-kira Ya. bukan hasil survei tapi minimal pengamatan Pak Direktur ini seperti apa? Hovifah ini kan bagaikan yang diminati oleh beberapa calon presiden. Karena beliaunya di samping sebagai pemimpin di Jawa Timur yang mayoritas mempunyai penduduk yang tinggi, Ya. beliaunya juga adalah sebagai ketua umum PP Muslimat. Ya, ini yang banyak tokoh-tokoh atau calon-calon presiden ingin menggait yang namanya Hovifah Indar Parawansa, sehingga nilai jualnya itu lebih mudah. Anggapannya seperti itu, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ada berapa simulasi yang dilakukan Arsi dan ada nama Hovifahnya, calon yang menggandeng Hovifah itu pasti tinggi ya? Pasti tinggi. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, ini saran Pak Direktur ini Hovifah maju pilpres apa maju pilgub aja ini? Iya, tergantung. Kalau melihat peluang dari seperti itu bagaimana itu? Kalau memang Hovifah ini digandeng oleh beberapa calon yang berpotensi untuk memenangkan, bisa saja Hovifah ini yang maju sebagai cawapres, gitu loh. Tetapi saat ini ya di pilgubnya sendiri, di pemilihan gubernur meskipun masih jauh, ini Hovifah masih hanya di angka 37, sekian persen. Tapi unggul dari figur-figur yang lain. Ya sangat tinggi karena Sangat tinggi. permasalahannya figur-figur yang lain masih diam saat ini kan begitu. Berarti hasil survei Arsi kalau untuk pilgub Hovifah masih di bawah 50%. Masih di bawah 50%, tetapi untuk saat ini Hovifah kalau pilgub dilakukan saat ini memang unggul ya, memang unggul 37, sekian persen. Tetapi sebagai seorang incumbent ini belum aman. Belum aman ya kalau incumbent. Harus berapa? Harus berapa kalau incumbent ini? Kalau sekarang karena yang lain itu masih belum bergerak, ini minimal harus di atas 50%, gitu loh. Iya, jadi di situ. Iya. Sangat menarik ya perbincangan kita dengan Pak Direktur Arsi ini. Sudah banyak yang kita bincangkan juga dari tadi. Sebelum mungkin kita, karena memang sebenarnya ini kita ingin panjang membedah ini Pak Direktur. Masih banyak kayaknya, tapi memang waktunya kita juga terbatas Pak Direktur. Apa yang dari hasil survei itu yang menurut Pak Direktur penting untuk diketahui oleh masyarakat, kira-kira apa? Yang sangat penting adalah untuk saat ini pasca pencapresan ya, artinya ramainya pencapresan ternyata berdampak terhadap elektabilitas partai politik. Ini artinya supaya partai-partai politik atau calon-calon presiden yang belum punya partai ini segera ya, partai politik itu mendeklarasikan, karena banyak dukungan, ya deklarasikan dukungan gitu loh. Karena seperti satu contoh itu ada koalisi Indonesia Bersatu. Ini koalisinya sudah penuh, tetapi calonnya masih belum ada. Iya, koalisi gitu duluan, calonnya belum ada gitu loh. Ada partai yang belum koalisi tapi tidak mencukupi presiden threshold, dia sudah punya calon dan sudah mendeklarasikan gitu loh. Iya. Jadi harus segera ambil keputusan juga ya gitu terhadap partai-partai politik ini. Iya. Nah, saya kira itu Pak Direktur perbincangan kita sore hari ini. Iya. Cuman sebelum kita mengakhiri perbincangan Pak Direktur ini, saya ingin sedikit bertanya tentang yang lagi rame-rame di nasional ini Pak Direktur. Iya. Kemarin Pak Jokowi itu dalam sebuah acara relawan kan menyampaikan statement yang kemudian membuat heboh banyak orang terkait figur pemimpin yang memikirkan rakyat itu, katanya harus berambut putih dan kemudian berkerut. Ini gimana ini Pak Direktur ini Bang? Kalau saya sih secara pribadi tidak sepaham dan tidak sepakat tentang hal itu. Ya, artinya tidak semua orang yang berambut putih itu memikirkan rakyat. Artinya memikirkan rakyat, tidak semua orang yang berkerut itu juga tidak semuanya memikirkan rakyat. Pak Jokowi sendiri tidak berambut putih loh. Tidak berambut putih ya. tetapi kemungkinan arti dari bahasa Pak Jokowi itu bukan diartikan berambut putih yang
orang yang berambutnya putih, tetapi diartikan orang yang sudah dewasa bisa memikirkan rakyat. Gitu loh. Maksudnya di situ artinya pemikiran yang Tapi kan dewasa. semua calon pasti sudah secara umur kan sudah di ya paling Ya, tidak di atas. paling enggak Pak Jokowi ini saat ini hati-hatilah masyarakat. Artinya memberikan warning terhadap masyarakat ya, jangan memilih kucing dalam karung. Intinya hanya seperti itu. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan memilih calon presiden. Siapapun nanti ya tetap dikembalikan ke masyarakat. Masyarakat mau presiden bagaimana itu tergantung dari masyarakat. Kan begitu. Bukan berarti itu kode kalau ada figur yang sekarang juga digadang-gadang maju sebagai capres itu rambutnya putih kemudian berkerut. Ya, apa kalau seperti itu? Kalau sampai Pak Jokowi itu mempunyai suatu kode yang seperti itu, mak artinya presiden seharusnya tidak boleh mengintervensi terhadap salah satu calon. Tapi kan Gitu. tidak menyebut calon, hanya kriteria. Iya, artinya kalau dia punya pemikiran yang seperti itu, tetapi ya, yang saya rasa Pak Jokowi tidak sampai seperti itu. Dia hanya memberikan suatu isyarat, hati-hatilah dalam memilih pemimpin. Ya. Artinya harus ada ujian-ujian tertentu, kemungkinan seperti itu. Gitu. Kalau Pak Direktur ini rambutnya tidak putih, tidak masuk di kriterianya Pak Jokowi. Saya ini juga kalau dibuka ya ada sih kayaknya putih-putihnya sedikit ini. Iya. Bisa-bisa juga tidak masuk di. Iya. Oke, terima kasih Pak Direktur Arsi, Pak Baihaqi Sirat. Obrolan kita sore hari ini, dan kita juga sudah cukup mendapatkan gambaran sedikit tentang hasil survei yang dilakukan oleh Arsi di beberapa bulan ini, dan kemudian nanti juga akan dipublikasikan, disampaikan kepada publik, kepada masyarakat terkait hasilnya yang secara keseluruhan. Nah, sebelum saya mengakhiri perbincangan pada sore hari ini, mungkin Pak Direktur ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita mengakhiri perbincangan? Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Cuman kita statement Pak Jokowi itu tidak mungkinlah seorang Pak Jokowi yang negarawan kemudian mengarah terhadap salah satu calon. Saya rasa ini merupakan hanya sebagai suatu guyonan Pak Jokowi sehingga diviralkan oleh media, itu hanya itu aja. Dimanfaatkan ya. Gitu. Sekarang malah banyak rame-rame orang cat rambut. Tidak mau ikut juga. Iya, moga-moga. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Ya. Oke. Terima kasih pemirsa Lensa Bicara dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan kita pada hari ini, dan insya Allah cukup memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, terutama terkait dinamika politik nasional di Jawa Timur. Itulah gambaran yang berhasil direkam oleh Arsi terkait dengan dinamika partai politik kemudian capres di Jawa Timur berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Demikian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang tiada batasnya. Tetap ikuti program Lensa Bicara di program-program berikutnya dengan narasumber yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda. Dan akhirnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.